wabarakatuh. Dalam dunia perdukunan atau persantetan, buhul merupakan sebuah istilah untuk menyebut sebuah benda yang dijadikan media santet atau sihir yang sangat berbahaya dan bersifat permanen. Buhul adalah sarana atau media sihir yang digunakan untuk menyakiti calon korban yang akan disihir. Buhul artinya ikatan. Sebuah media sihir disebut buhul karena media tersebut diikat menggunakan seutas benang atau tali. Lebih tepatnya, buhul adalah ikatan yang di dalamnya terdapat perjanjian dengan jin. Ikatan ini ukurannya kecil sekali, paling besar seukuran ibu jari. Selain ukurannya yang kecil sehingga sangat sulit dilihat oleh mata, buhul-buhul ini juga diletakkan di pekarangan rumah calon korban pada tempat-tempat yang tidak akan bisa diketahui atau dilihat oleh calon korban. Seperti dipendam dalam tanah di pekarangan rumah, diletakkan di atas plafon rumah, bahkan yang paling tidak masuk akal, buhul tersebut diletakkan di dalam rumah di bawah keramik rumah. Bagaimana cara orang jahat menempatkan buhul tersebut? Ada dua caranya, yaitu dengan perantara manusia dan perantara jin. Misalnya, seseorang yang iri kepada tetangganya dan menginginkan keburukan terjadi pada tetangganya, kemudian dia mendatangi seorang dukun, lalu dukun itu memberikan buhul untuk ditaburkan atau ditanamkan di pekarangan rumah tetangganya. Maka orang tersebut akan melakukan sesuai petunjuk dari sang dukun. Sedangkan jika buhul itu diletakkan melalui cara gaib, yaitu bantuan jin, maka buhul itu akan berada di tempat yang mustahil manusia bisa melakukannya. Contohnya, di bawah keramik di dalam rumah, di atas plafon di dalam rumah, atau tempat-tempat lain yang mustahil bisa dijangkau oleh orang yang iri dan dengki. Apa yang ada di dalam buhul itu? Untuk menyantet calon korbannya, media yang digunakan orang jahat di dalam buhul dapat berupa benda yang ada pada tubuh calon korban, seperti rambut, potongan kuku, kotoran rambut, dan lain sebagainya. Benda-benda itu kemudian dibungkus dengan kain dan diikat dengan tali sehingga jadilah buhul. Rasulullah SAW pernah terkena sihir atau santet oleh seorang Yahudi bernama Lubaid bin Asyam. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah SWT dan kemudian beliau diruqyah oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dan dibacakan ayat. Nabi SAW setelah diruqyah berdoa kepada Allah, kemudian Allah perlihatkan melalui mimpi beliau bahwasannya buhul yang digunakan adalah rambut dan kotoran dari sisir yang beliau gunakan. Lubaid mengambil dan memasukkan buhul itu ke dalam sumur yang sangat dalam sekali. Untuk itu, keesokan harinya Rasulullah SAW mengajak dua sahabatnya, Zubair dan Umar bin Khattab, membongkar sumur tersebut lalu menemukan buhul tersebut dan memusnahkannya. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, Allah telah tunjukkan kepada saya di mana buhul itu. Sesungguhnya Lubaid mengikatnya di sebuah batang pohon yang sangat tua dan seperti kepala syaitan. Lalu kemudian saya membebaskannya." Nah, kisah Nabi Muhammad SAW terkena sihir merupakan bukti bahwa sihir atau santet itu adalah nyata, benar-benar ada, dan hingga saat ini sudah banyak orang yang menjadi korbannya. Lantas, bagaimana cara mendeteksi adanya buhul di rumah kita? Jika seseorang di antara kita terkena sihir atau santet, maka bisa dipastikan ada buhul di pekarangan rumah kita yang menjadi semacam pemancar bagi jin-jin dalam menyakiti atau melakukan serangan sihir. Sihir itu ada banyak jenisnya, ada sihir perceraian atau pemisah, ada sihir penyakit, ada sihir pelet atau pengasihan, ada sihir tahyil atau ilusi yang mengelabui pandangan, ada sihir pembuat gila, dan lain sebagainya. Nah,
Ketika Anda merasa diri Anda sedang terkena sihir, maka cobalah lakukan salah satu dari 4 cara berikut ini. Insya Allah, dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, buhul yang menjadi media perantara sihir tersebut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengambil dan membuangnya. Yang pertama, perbanyak istighfar dan taubat. Ketika Anda terkena sihir, terutama sihir penyakit, perbanyaklah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepadanya atas dosa dan khilaf. Insya Allah, cara ini akan membuat Anda terbebas dari pengaruh sihir dan buhul-buhul yang ditanam akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang tidak disangka-sangka. Sebab salah satu fadilah istighfar adalah menolak bala. Wallahu a'lam. Yang kedua, membaca surat-surat pendek. Ada beberapa surat pendek yang dianjurkan dibaca dalam melawan sihir atau santet, yaitu ayat kursi, surat Al-Ikhlas, dan Mu'awwidzatain atau Al-Falaq dan An-Nas. Caranya, berjalanlah mengelilingi rumah dengan arah berlawanan arah jarum jam sambil membaca surat-surat pendek tersebut. Jika keluarga ada yang terkena sihir, maka ketika sampai di lokasi tempat buhul ditanam, orang tersebut akan kesakitan atau kepanasan. Itu bisa menjadi pertanda buhul ditanam di tempat tersebut. Yang ketiga, membaca ayat-ayat ruqyah. Cara lain untuk mengetahui lokasi buhul di rumah kita yaitu dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Caranya, lakukan sholat malam atau sholat tahajud. Setelah selesai, bacalah beberapa ayat ruqyah dimulai dari surat Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122, surat Yunus ayat 81 sampai 82, dan diakhiri dengan surat Thaha ayat 69. Setelah selesai membaca ayat tersebut, tiupkan sebanyak 7 kali ke udara dengan meniatkan mengusir dan menangkal sihir atau jin yang ada di rumah. Insya Allah, jika dilakukan secara istiqomah minimal selama 7 malam berturut-turut, Allah SWT akan menampakkan kepada kita jika ada buhul di rumah kita dengan cara yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, menyirami pekarangan rumah dengan media penolak sihir. Salah satu media atau cara yang bisa dilakukan yaitu menggunakan air cucian beras dicampur daun kelor dan dibacakan ayat-ayat ruqyah yang disebutkan tadi. Adapun tata cara lengkapnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya dengan judul itulah 4 cara mendeteksi dan sekaligus menangkal serta menghilangkan pengaruh buhul atau sihir yang ada di pekarangan rumah kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Intinya, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sulit sihir ataupun santet mengenai kita. Begitu pula semakin sulit jin maupun setan menggoda dan menyakiti kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.